Oh, bukankah kau putra kedua YN? Tanyanya dengan raut wajah kaget. Joe mengaku dan ikut duduk di samping Tuan Choi karena Harabuji meminta-minta seperti itu. Tanyanya polos. Tuan Choi tersenyum masam. Aku tidak memiliki uang lagi, mencari pekerjaan pun sangat susah, jawabnya. Lalu di mana Harmony dan Yarena? Cuma mereka berada di rumah dan menyuruhku melakukan apapun agar bisa membeli makanan. Jadi terpaksa aku melakukan ini. Joe kemudian memegang tangan kakeknya. Kaca, aku akan membelikan makanan untuk Harabuji. Jawabnya semangat. Sebaiknya tidak usah, nanti ayahmu akan memarahimu karena bersamaku. Jawab Tuan Choi pelan. Joe menggeleng pelan. Tidak, Harabuji, ayahku tidak akan memarahiku karena menolong seseorang. Justru dia akan bangga padaku. Tuan Choi menatap wajah Joe sendu. Dia bersyukur salah satu dari cucunya memiliki hati yang selembut ini. Yuna yang sedang menyiram bunga-bunga mawar di halaman depan melihat Minggu sudah pulang sekolah. Namun di mana Jauh? Laki itu tidak pulang bersama kakaknya. Di mana Jauh? Tanya Yuna pada Minggu. Aku masih kesal dengannya, jadi aku tinggalkan saja dia di sekolah. Ucap Minggu datar. Matanya sedikit melebarmu. Kenapa kamu meninggalkannya? Bagaimana jika dia diculik oleh seseorang? Sudahlah, Minggu memotong ucapan Yuna. Dia sudah besar, dia pasti memiliki pikiran untuk mencerita besi dan pulang ke rumah. Cowok sampai di sebuah rumah yang sangat kecil, hampir mirip dengan gubuk baginya, sepi dan menyeramkan. Kalau aja tinggal di sini, tanyanya. Tuan Shi mengangguk, ini rumah yang sewanya paling murah, jadi aku memilih tinggal di sini saja. Aku akan pulang setelah bertemu dengan Harmony. Aku ingin bertemu dengannya. Tuan Shi menatap jauh dan akhirnya menuju keinginan lelaki tinggi itu. Baiklah, kalau begitu, kaca masuklah. Jawa masuki rumah yang tidak layak disebut rumah itu. Dia tidak menyangka mereka akan tinggal di tempat seperti ini. Meskipun Jawa dulu pernah tinggal di rumah yang sederhana bersama orang tuanya, tapi keadaannya tidak seburuk rumah ini. Jawa akhirnya bisa bertemu dengan Nyonya Choi. Almoni, ucapnya langsung membungkuk hormat. Nyonya Choi mengingat lelaki tampan di hadapannya itu. Dia adalah putra kedua Yen dan Taeyong. Orang tuamu akan marah jika kamu datang ke sini, ucapnya lembut. Rencana aku yang ingin bertemu Almoni, ucap Jauh tersenyum manis. Jauh juga membelikan beberapa makanan untuk kita, ucap Tuan Choi. Kalian tetap kakak dan nenekku, aku tidak tega melihat kalian kelaparan. Dia tidak sengaja menjatuhkan gelas kopi yang dia bawa. Ada apa ini? Kenapa perasaannya tiba-tiba jadi tidak enak dan kenapa tiba-tiba dadanya terasa sedikit nyeri? Wanita itu langsung mengambil tisu untuk menahan darahnya agar tidak keluar. Pertanda apa ini? Kenapa dadaku terasa sakit dan berdebar-debar? Gumanya sembari memegangi dadanya terasa semakin nyeri.
Di kantornya Po, Taeyong merasa seperti terjadi sesuatu yang buruk. Pikirannya jadi tak fokus bekerja dan perasaannya tiba-tiba berubah menjadi tidak enak. Tenggorokannya tiba-tiba terasa sangat sekat hingga dia ingin minum air untuk melegakan tenggorokannya. Opa, sekarang jam aku di kafe, aku ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba perasaanku tidak enak dan dadaku terasa sakit. Dia melihat sekarang jamnya masih jam 5 sore, kenapa istrinya tiba-tiba ingin pulang ke rumah. Karena perasaannya juga tidak enak, Dayong pun mengambil jas kerjanya kemudian bergegas pergi dari ruangan. Coba tersadar saat merasakan semburan air mengenai wajahnya, kepala dan punggungnya terasa sangat berdenyut dan badannya pun lemas. Dia mengerjap-ngerjap pelan dan mulai melihat sosok Iren sedang duduk di depannya. Coba bersadar, tangan dan kakinya sedang diikat dengan kuat. Laki itu langsung melihat sekeliling, dia berada di tempat yang sangat gelap dan sepi. Aja melepaskan aku, ucapnya menatap Iren. Irennya tersenyum tipis, jangan harap aku melepaskanmu. Kau akan berada di sini selamanya, aku harus menerima akibat dari perbuatan ayah dan kakakmu yang sombong itu. Iren kemudian mendekatkan wajahnya dan mengetuk-ngetuk kepala cowok dengan botol air minuman yang dia bawa. Setidaknya aku ingin melampiaskan kekesalanku padamu, anak manis. Orang tuamu sangat menyayangimu, kan? Sepertinya seru jika aku sama di sini lalu mengirimkan rekamannya pada orang tuamu, ucapnya. Wajah cowok langsung ketakutan. Aja melepaskan aku berjanji tidak akan mengadu pada orang tuaku. Namun Iren tidak peduli dan hanya tersenyum-senyum seperti orang gila. Akhirnya ada juga yang menggantikan posisi Yuna sebagai objek pelampiasan kekesalannya. Satuan teman dari kepala belakang cowok membuat goyah dan langsung tersungkur. Sampainya di rumah, ia langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam. Nafasnya terasa begitu sesak. Min Kyu Jongwoo serunya sembari menaiki tangga menuju ke kamar anak-anaknya. Min Kyu keluar dari kamarnya dan melihat ibunya seperti kesetanan. Oma, aku di sini. Oma, kenapa? Ucapnya memegang tangan ibunya yang bergetar hebat. Aku pulang dulu rumah, gumam Min Kyu pelan. Matanya lebar. Mo, kenapa? Kenapa kamu tidak bersama adikmu? Serunya menatap Min Kyu tajam. Teo menelpon jauh sejak tadi, namun ponsel anak itu tidak aktif. Ponselnya juga tidak aktif. Gumanya kemudian melihat ke arah lucunya. Sudah pukul 7 malam, seharusnya jauh sudah berada di rumah saat ini. Pak, coba Yuri, mungkin dia sedang bersama putra kita sekarang. Fiona mengguncang-guncang ke lengan Teo. Teo mengangguk dan langsung menghubungi kekasih putranya itu. Sudah gadis itu terdengar. Ya Jose, Yuri, kamu sekarang bersama Jongwoo? Tidak, Jose, aku sedang membantu ayahku di kedai ramen. Ada apa?
perasaan Taeyong semakin tidak enak. Oh begitu, terima kasih Yuri. Sebenarnya langsung menutup sambungan telepon. Bagaimana Opa? Taeyong mengenal plan Yuri sempat bertemu cowok di depan kelas, tapi gadis itu pulang duluan karena cowok harus mengambil sesuatu di lokernya. Ada Taeyong menganggap Nana sudah siap untuk jatuh. Apa perasaanku sangat tidak enak, aku takut terjadi sesuatu pada cowok. Apa cepat telepon polisi untuk mencari putra kita. Taeyong mengaku pelan dan mulai menghubungi para anak buahnya. Mungkin dia juga akan meminta bantuan dari Chen. Oma tanglah jamin harus bangun Yen. Wanita itu kemudian menatap Mingyu dengan tatapan terluka. Maka Oma sudah bilang, sekasih apapun kamu pada adikmu, jangan pernah tinggalkan dia sendirian. Meskipun sudah beranjak besar, kalian harus tetap bersama dan saling menjaga. Kenapa kamu tidak mendengarkan ucapan Oma? Ucapannya lembut namun penuh dengan kesedihan. Perasaan Oma tidak pernah salah, adikmu sudah tidak baik-baik saja saat ini. Dan mata wanita itu pun jatuh. Mianyu, Oma, aku akan ikut mencari cowok bersama apa dan Paman Jin. Saat Mingyu sangat menyesal, andai saja dia tidak meninggalkan cowok. Anak itu pasti sekarang sudah ada di kamarnya. Hei, kau sudah pingsan, kau tidak selama ini kan? Suruh Iren menandang kaki Changwoo agar lelaki itu tersadar. Pelan Changwoo membuka matanya, dia sudah tidak memiliki tenaga untuk bergerak sedikit. Seluruh rasa sakit sudah menjalari seluruh tubuhnya. Iren tersenyum senang saat melihat lelaki itu masih hidup dan membuka mata. Aku yakin kau lelaki yang kuat seperti ayam Kim Taeyong. Tapi sayang sekali ayam yang berkuasa itu tidak bisa menyelamatkanmu dari sini. Kau harus bermain-main denganku selamanya di sini. Ucapnya mengangkat wajah Changwoo menggunakan kakinya. Iren kemudian menuangkan sebuah air bersih ke tubuh Jongwoo yang otomatis membuat lelaki itu kesakitan. Karena luka-lukanya akan terasa perih karena terkena air. Jongwoo mengalir kesakitan sementara Iren tertawa lepas. Hari ini permainan kita selesai. Aku membantu memanis saya. Besok kita lanjutkan lagi. Mungkin aku akan mengajak seorang temanku untuk bermain bersama kita besok, ucapnya. Jawanya bisa menangis dan sudah tidak memiliki tenaga bahkan untuk bicara sekalipun. Iren kemudian menarik rambut Jawanya dengan Ku bilang berhenti menangis, serunya lalu mengarahkan mau Jawanya hilang, suruh Chen setelah telepon Taeyong. Tapi bagaimana bisa dia hilang, serunya panik. Dia sedang bertengkar dengan kakaknya tadi. Mungkin meninggalkannya di sekolah, ponsel juga tidak aktif. Aneh sekali, Jawanya tidak pernah mematikan ponselnya. Perasaanku juga tidak enak. Biarlah kalau begitu aku akan hubungi semua anak buahku sekarang. Gak mau Jin. Sudah menelpon Jin, Taeyong langsung berbalik dan menghampiri Yen sudah terisak di sofa. Aku sudah minta bantuan Jin. Orang suruhnya akan langsung mencari Jongbu. Jawabnya mengelus punggung istrinya dengan lembut. Aku akan pergi mencari Jongbu. Aku Mingyu berdiri dari duduknya. Duduklah Mingyu, ini sudah malam. Sebaiknya aku ikut mencari Jongbu besok saja. Karena biarkan orang-orang suruhan apa yang mencarinya. Aku Taeyong pelan.
dari berbawahnya dia merasa bersalah kepada orang tuanya, apalagi saat melihat wajah ibunya yang sedih seperti